Coba deh, pernah nggak sih kita bener-bener mikirin apa sebetulnya bentuk Indonesia? Bukan cuma sekadar garis di peta ya, tapi apa sih yang sesungguhnya membentuk identitas bangsa kita yang luar biasa ini? Yuk kita bedah bareng-bareng apa itu bentuk Indonesia yang sesungguhnya. Pertanyaannya kelihatannya simpel ya. Gimana sih bentuk Indonesia? Tapi jawabannya itu jauh lebih dalam daripada sekedar gugusan pulau yang kita lihat di bola dunia. Ini soal bagaimana geografi membentuk segalanya, mulai dari iklim, kekayaan alam, sampai ke budaya bangsa ini. Oke, setiap penjelajahan itu kan selalu dimulai dari alat yang paling dasar ya. Jadi, mari kita mulai dari langkah pertama yang paling penting. Kita belajar membaca peta. Nah, peta ini adalah kunci kita. Anggap aja ini bukan sekedar gambar, tapi sebuah bahasa visual yang bikin kita paham skala dan hubungan antar wilayah di Indonesia. Lewat peta inilah kita bisa mulai membuka cerita tentang tata letak dan bentuk Nusantara. Dari selembar peta aja, kita bisa dapat banyak banget informasi loh. Kita jadi bisa lihat di mana sih lokasi sebuah pulau, bisa kebayang batas wilayahnya dengan negara lain, dan bahkan bisa lihat kenampakan alamnya, kayak barisan gunung berapi atau palung laut yang dalam. Peta inilah yang bakal jadi panduan kita buat melihat gambaran utuh wilayah Indonesia. Oke, sekarang kita udah pegang alatnya nih. Yuk, kita coba zoom out sedikit pandangan kita. Di mana sih sebetulnya posisi Indonesia di panggung dunia? Nah, jawabannya ini bakal nunjukin betapa strategis dan istimewanya lokasi negara kita. Lihat deh posisi ini, Indonesia itu bukan cuma sekedar terletak di antara dua benua, Asia dan Australia, atau diapit dua samudra, Pasifik dan Hindia. Bukan cuma itu. Indonesia itu jembatan, sebuah persimpangan lalu lintas dunia, baik buat perdagangan, budaya, bahkan arus alam. Posisi inilah yang bikin Indonesia jadi relevan di mata dunia sejak ribuan tahun yang lalu. Nah, posisi yang super strategis ini ibaratnya jadi cetakan yang ngebentuk fisik Indonesia. Coba bayangin, ribuan pulau yang muncul dari pertemuan lempeng tektonik, dikelilingi lautan yang hangat, dan diberkahi iklim tropis. Semua ini adalah hasil langsung dari lokasinya yang unik di peta dunia. Jadi intinya apa? Posisi geografis ini bukan cuma soal letak, tapi ini soal berkah. Lokasi inilah yang jadi semacam pabrik kekayaan alam Indonesia yang melimpah banget. Dari rempah-rempah di zaman dulu, sampai sumber daya mineral dan keanekaragaman hayati yang kita punya hari ini. Sekarang, yuk kita selami lebih dalam lagi ciri fisik yang paling mendefinisikan Indonesia, yaitu statusnya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Ini unik banget loh. Coba bayangin, sejenak ya, negara kita ini kan bukan satu daratan yang utuh dan nyambung gitu aja, melainkan sebuah mozaik raksasa yang tersebar, yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau. Wow, angka ini benar-benar luar biasa ya. Dan inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, sebuah bangsa yang secara harfiah disatukan oleh air. Tentu kita semua akrab ya sama nama-nama pulau utama seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Mereka ini ibarat pilar-pilar utama dari kepulauan kita yang sangat luas. Tapi ingat, 5 pulau raksasa ini hanyalah sebagian kecil dari ribuan pulau lain yang membentuk Indonesia. Dan masing-masing punya keunikannya sendiri. Nah, terus gimana caranya geografi kepulauan dan tanah yang subur ini membentuk identitas nasional kita? Ternyata jawabannya ada 2. Indonesia punya 2 wajah sekaligus. Disinilah kita melihat 2 jiwa Indonesia. Di satu sisi, kita ini bangsa agraris. Tanah vulkaniknya yang subur menopang kehidupan, menghasilkan padi, buah, sayur, dan rempah. Tapi di sisi lain, lautan kita yang maha luas membentuk identitas maritim, dengan nelayan dan pelaut yang tangguh. Jadi, Indonesia itu keduanya, sebuah harmoni unik antara darat dan laut. Coba kita fokus sebentar ke sisi maritimnya. Bagi Indonesia, laut itu bukan pemisah loh. Justru sebaliknya, laut itu sumber kehidupan. Laut jadi ladang pekerjaan buat jutaan orang, sumber kekayaan alam yang tak ternilai, dan juga jalan tol yang menghubungkan ribuan pulau. Laut itu urat nadi ekonomi, pariwisata, dan yang paling penting, benang yang menyatukan bangsa. Oke, sebagai penutup perjalanan kita, mari kita tarik benang merahnya. Gimana sih semua fakta geografis ini pada akhirnya membentuk budaya dan masyarakat Indonesia yang kita kenal sekarang? Nah, ini dia inti dari semuanya. Keragaman suku, budaya, dan bahasa yang luar biasa di Indonesia itu adalah buah dari geografinya yang terpisah-pisah oleh lautan. Tapi, ironisnya,
Laut yang sama yang memisahkan pulau-pulau inilah yang juga jadi jembatan penghubung dan pemersatunya. Jadi, kita tutup bahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bareng-bareng. Hubungan antara bangsa ini dengan tanah dan airnya adalah sebuah kisah yang terus berlanjut. Menurut Anda, bab selanjutnya dari kisah ini akan ditulis seperti apa?